Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak di seluruh Indonesia. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Malam hari ini senang banget saya bisa kumpul bareng ya dengan Anda semua di seluruh Indonesia. Salah satu mimpi saya adalah punya bisnis yang ada di seluruh Indonesia dan jaringannya sering ngumpul. Dulu bingung tuh gimana caranya. Masa harus keliling Indonesia terus tiap hari kan nggak bisa. Nah, tiba-tiba sekarang ada Zoom, ada teknologi Zoom. Ternyata the dream come true ya. Dengan Zoom kita bisa kumpul seluruh Indonesia. Ya, oke. Sebelumnya selamat datang untuk para leader. Ini ada banyak banget leader ya. Ada Bu Risma di Karawang, terus ada Pak Imam. Halo Pak Imam, selamat malam. Terus ada juga banyak ya. Ada tim Semarang. Halo Bu Kiki, Bu Yuza, selamat malam. Oke, ada Pak Ade Rizal juga. Nah, malam hari ini saya mau cerita agak berbeda. Ini sedikit saran buat Anda, Ibu dan Bapak. Malam hari ini ada beberapa teori yang saya dapat dari beberapa sumber. Nah, ada baiknya dicatat. Ya, siapa tahu Anda butuh ketika Anda nanti sharing ke grup. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang sharing dari saya itu masih terlalu umum. Belum tentu sesuai dengan kebutuhan tiap grup. Saran saya, setiap selesai sharing dengan saya, langsung Anda kumpulkan grup Anda. Ya, langsung Anda kumpulkan grup Anda, boleh pakai Zoom juga, boleh pakai video call dengan WA. Kan kalau dengan WA bisa tuh 9 orang kan bisa tuh ngobrol bareng di WA. Ya, atau Anda kumpul secara offline. Untuk apa? Untuk berdiskusi. Diambil dari ilmu yang Anda dapat dari sharing saya, kira-kira untuk grup Anda mana hal-hal yang bisa digunakan. Ya. Yang ketiga, ada baiknya setiap setelah sharing itu Anda langsung bikin program untuk aplikasinya sesuai dengan hasil diskusi dengan para upline Anda. Supaya apa? Supaya ilmu yang Anda dapat bisa nempel karena sudah dipraktekkan. Oke? Siap, Ibu Bapak? Siap? Siap? Ya, Oke. Oke. Iya, Ya, Dede. siap. Tapi ingat ya Ibu Bapak, sekali lagi kalau mau praktek harus selalu diskusi dulu dengan upline masing-masing. Kenapa? Karena yang paling tahu detail, yang paling tahu langsung adalah upline terdekat Anda. Oke ya. Nah, hari ini saya akan mengambil sebuah topik yang ini sedang ramai dibicarakan di dunia bisnis ya. Ya, buat Anda yang hobinya sama seperti saya, hobi belajar pengembangan diri, belajar tentang leadership, belajar tentang hal-hal yang bisa membuat kita sukses, topik ini pasti Anda juga pernah dengar, yaitu ambidextrous leadership. Ya, coba, Cung, siapa yang pernah belajar topik ini? Ayo, ngacung. Yang pernah belajar topik ambidextrous leadership atau leadership ambidex. Coba siapa? Saya pengen tahu dulu. Oke, belum. Oke, nggak apa-apa. Yang lain? Ada yang pernah belajar teori leadership yang sekarang sedang tren? Nah, kenapa ini tren? Karena ternyata hampir semua owner, CEO, leader
yang sekarang sangat-sangat sukses di dunia bisnis ternyata menggunakan teknik ini. Bahkan mereka itu memiliki omset bisnis sampai ratusan triliun per bulan dengan teknik ini. Jadi semoga buat Anda yang malam hari ini belajar, Anda bisa mempraktekkan dalam bisnis Anda di Tiansi. Ya, oke. Oke, Bu Risma, baru dengar. Oke, siap. Nah, oke ya. Setelah ini Anda bisa cari ya. Oke, nah mungkin ada di antara Anda yang sering bertanya, kenapa ya Pak Dede, bisnis saya kok nggak berkembang? Ya, saya sudah bergabung lebih dari 3 bulan, misal kok bisnisnya gini-gini aja. Saya sudah bergabung lebih dari 6 bulan, kok bisnisnya gini-gini aja. Misal ya. Yang kedua, Pak, saya pengen serius jalankan bisnis Tiansi. Tapi kok PBO saya nggak naik-naik ya, Pak? PBO-nya CP aja dari dulu. Ya, oke. Atau mungkin Royal aja. Atau mungkin Crown aja. Sulit ya, Pak, jadi ambasador, apalagi jadi Majesty. Oke. Atau mungkin ada di antara Anda yang bertanya, Pak, di tim saya kok banyak konflik ya antara upland downland, kadang-kadang dengan crossland, ya, konfliknya rutin terjadi. Atau, Pak, bisnis saya kok nggak naik-naik ya volumenya, gitu aja. Bonusnya dari dulu 10 juta aja tiap bulan, Pak. Dari dulu 20 juta aja tiap bulan, Pak. Saya pengen dong 50 juta, saya pengen dong 100 juta. Misal ya, oke. Atau Pak, kenapa ya di tim saya yang pinter cuma saya doang, Pak? Ya, downline saya kok gitu-gitu aja ya, gitu. Atau, aduh Pak, saya tuh jalankan Tiansi kok gampang stres ya. Masalahnya kok banyak sekali, gitu ya. Nah, ini juga sering ditanyakan mungkin oleh tim Anda. Pak, kenapa ya saya rekrut orang, orangnya hilang. Rekrut orang, orangnya hilang. Kadang orangnya sudah berkembang, terus hilang. Ya, oke. Nah, kira-kira Cung, siapa di antara Anda yang mengalami salah satu dari beberapa hal ini? Ada nggak? Coba ngacung. Yang mengalami satu atau beberapa dari hal ini. Coba. Ketik saya gitu. Atau ngomong aja di video saya gitu. Mengalami salah satu atau beberapa di hal yang saya sampaikan. Ada? Wah, siapa aja? Wah, Pak Ade, saya semua. Oke. Pak Haji Fadoli, saya. Oke. Bu Ririn, saya up. Oke, siap. Siapa lagi di antara ibu bapak yang alami? Oh, Redmi 9. Redmi 9 siapa ya Redmi 9 tuh? Awaludin Hidayat, saya. Oke, Pak Imam, saya. Siap, Pak Imam. Siapa di antara Anda yang ngalamin? Ayo, beberapa dari hal di atas. Ayo, ngacung. Ada? Oke. Oke, nah kabar baiknya Ibu Bapak, kabar baiknya. Mau nggak saya kasih kabar baik? Mau nggak? Mau nggak? Ayo. Kabar baiknya, ini semua bisa kita atasi dengan satu ilmu yang bernama ambidextrous leadership. Jadi ayo siap-siap kita akan bedah dan Anda harus janji ke saya setelah tahu ilmu ini, bonus Anda harus naik 100 kali lipat. Siap? Siapa yang bonusnya ingin naik 100 kali lipat? Coba. Ayo, saya akan kasih tahu caranya. Wow, saya akan kasih tahu caranya. Nih, oke, Bu Risma, siap. Wah, Bu Risma, tenang, Bu Risma. Oke, nah, ini solusinya, Bapak, Ibu dan Bapak ya. Yang saya ulang-ulang dari tadi yaitu ambidextrous leadership, ya.
sebuah solusi yang dipakai oleh hampir semua CEO terbaik di dunia ketika mereka ingin meledakkan bisnisnya. Ya. Nah, buat Anda yang hobi baca buku, sebetulnya ini adalah kesimpulan dari 2 buku yang menjadi bestseller, ya. Yang pertama, buku karangan Simon Sinek. Nah, coba tebak judulnya apa? Ayo, yang terkenal dari Simon Sinek. Buku yang terkenal dari Simon Sinek. Ayo, tulis di bagian komen. Itu terkenal banget. Buku karangan Simon Sinek. Ayo, ada yang tahu? Coba ketik di bagian komen. Ada yang tahu? Simon Sinek, masa nggak tahu? Cari, ayo bukunya itu keren banget. Anda harus punya buku itu. Harus, wajib. Kalau Anda ingin meledakkan bisnis Anda harus punya buku itu. Namanya Start with Why. Ini saya tulis di bagian komen ya. Saya tulis di bagian komen nih judul bukunya. Ah, tuh. Simon Sinek. Tuh. Ya. Ini wajib punya, Bapak Ibu, atau setidak-tidaknya Anda paham bukunya ya. Start with why. Yang kedua, buku Good to Great. Ini saya ketik ya. Good to Great. Nah, kalangan siapa? Ayo, ada yang tahu? Karangannya siapa? Jim Collins. Nah, jadi 2 buku ini awalnya sesuatu yang apa ya? Tidak nyambung. Yang satu mengatakan bahwa ini buku Good to be Great ya, mengatakan bahwa kalau mau sukses, Anda harus melakukan dengan luar biasa apapun pekerjaan Anda. Itu good to be great. Tapi ternyata banyak juga orang yang gagal ketika dia sudah melakukan segalanya dengan luar biasa. Lalu lahir buku Start with Why karangan Simon Sinek. Dia mengatakan, kalau Anda ingin hebat luar biasa, sebelum melakukan apapun, mulailah dari why. Kenapa? Kenapa harus melakukan ini? Kenapa harus begitu? Kenapa harus begini? Nah, buku Simon Sinek pun ketika kita praktekin belum tentu membuat orang berhasil. Kenapa? Karena kalau kita hanya tahu kenapa, tanpa tahu caranya yang benar juga nggak bisa. Makanya akhirnya dikawinkan baru 2 buku itu jadi luar biasa. Namanya Ambidex Leader. Nah, sederhananya gini Bapak Ibu. Ambidex itu adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan lebih dari satu di waktu yang sama. Contoh, pernah nggak Anda sambil makan, sambil makan, sambil nonton TV? Pernah nggak? Pernah nggak? Sambil makan, Pernah, sambil nonton TV. Pernah nggak? pernah. Nah, berarti Anda tuh ambidex, sedang melakukan sesuatu yang ambidex. Melakukan 2 buah kegiatan di waktu yang sama. Nangkep ya?
Dan Motivasi itu. kalau kita sadari Ibu dan Bapak, dalam kehidupan kita kadang-kadang malah kita tuh sebetulnya setiap hari melakukan bahkan lebih dari 2 hal dalam satu waktu yang sama. Contoh nih, Bu Ririn sekarang profesi sebagai apa, Bu Ririn? Guru apa? Nah, di waktu yang sama kan Bu Ririn sebagai pebisnis, toh? Ya, Saya sebagai seorang ayah, di waktu yang sama, saya sebagai seorang pengusaha. Bu Yunda sebagai seorang istri. Di waktu yang sama, Bu Yunda adalah downline saya. Ngerti nggak? Jadi banyak di antara kita sebetulnya setiap hari melakukan lebih dari satu profesi di waktu yang sama, lebih dari satu kegiatan di waktu yang sama. Itu yang disebut ambidex. Nah, ambidex itu kuncinya ada 2, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengeksplorasi sebuah bisnis, di waktu yang sama kita bisa mengeksploitasi sebuah bisnis. Jadi ternyata eksplorasi saja tidak bisa, eksploitasi saja tidak bisa. Nah, tapi ada banyak orang sudah melakukan keduanya pun ternyata tetap gagal. Akhirnya ditemukan ternyata ada banyak hal yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin maksimal menjadi seorang ambidex supaya ketika dia eksekusi bisnisnya menghasilkan ratusan kali lipat dampaknya. Yang pertama, dia harus punya 3 whys. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu-satu. Saya akan jelaskan pelan-pelan supaya Ibu dan Bapak bisa menangkap. Dan nanti saya akan berikan contoh-contohnya di bisnis Tiansi. Siap ya? Oke. Nah, yang kedua, kalau Anda ingin menjadi seorang ambidex leader, leader yang bisa menaikkan bisnis ratusan kali lipat, Anda harus punya growth mindset. Nah, yang ketiga, Anda harus mampu mengeksploitasi dan mengeksplorasi bisnis Anda. Yang keempat, Anda harus punya kemampuan coaching. Yang kelima, Anda harus punya kemampuan first thing first atau Atomic Habit. Ini bukunya juga ada. Ayo, siapa pengarang buku Atomic Habit? Ayo, masih ingat? Atomic Habit. Ayo. Pak Egi kemarin saya lihat beli bukunya tuh. Pak Egi Diusasni. Saya juga beli. James Clear Up. Ah, keren. Itu buku keren banget. Ternyata ada begitu banyak hal dahsyat yang kita bisa lakukan dari hal-hal kecil. Betul nggak? Dan yang terakhir, kita harus memiliki namanya massive action. Velocity plus massive action. Nah, yuk kita bedah satu-satu. Ya. Yang pertama, untuk menjadi seorang ambidex leader, seorang pebisnis Tiansi yang bisnisnya naik ratusan kali lipat, fondasi yang paling penting yang harus Ibu dan Bapak miliki, Anda harus punya 3 why. Masih ingat 3 why apa? Ini sering banget saya sharingkan. Saya ambil dari ilmunya ESQ. Masih ingat nggak? ESQ. ESQ mengajarkan kita sukses dengan 3 tahap. Masih ingat nggak? Yang satu apa? Yang paling bawah? Ayo, ada yang masih ingat? Cung yang udah punya bukunya ESQ. Ayo, selain saya yang sudah punya buku ESQ. Selain saya. Ada? Ada 3. Yang pertama, sukses secara materi. Masih ingat nggak? Sukses secara materi levelnya ada di paling bawah, di tengah, apa paling atas? bawah apa? Paling bawah, oke. Yang kedua, sukses secara apa? Yang pertama, material. Yang kedua apa? Masih ingat nggak? Mental. Hah? Kalau tidak salah. Apa?
spiritual kalau tidak salah. Yang tengah, yang tengah. Yang pertama tadi material. Yang kedua emosional. Ingat nggak? Iya, nggak tahu. Makanya ada namanya emotional quotient. Ingat nggak? Iya, Nah, yang terakhir, yang paling tinggi apa? spiritual. Spiritual. Yes, spiritual. Nah, three way ini ternyata Ibu Bapak, saya belajar tidak bisa dipilih salah satu. Ternyata Anda harus punya tiga-tiganya. Why yang pertama, why yang hubungannya dengan hasil, yaitu material. Nah, ketika Anda ingin menjadi seorang ambidex, Anda tetap harus punya target hasil apa yang Anda ingin raih. Berapa bonus yang Anda ingin dapat di bulan ini? Berapa? Gitu ya. Harus, karena kalau tidak punya ini, Anda jalankan bisnis seperti tidak punya arah. Ya. Untuk memudahkan, saya sudah pernah bantu Anda dengan mengirim tabel. Masih ingat nggak? Tabel apa? Ayo. Yang kemarin saya kirim via WA, tabel apa? Yang saya kirim via WA, tabel apa? Masih ingat nggak? Kalau harian, mingguan. Nah, ini loh. Masih ingat nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, tabel goals. Iya, iya, yes. Betul. Ini nggak kelihatan ya? Buram ya? Ngeblur up, ngeblur. Sebentar. Kameranya ngeblur ya. Tapi ngerti kan? Paham, paham, ngerti. Oke. Nah, masih ingat nggak kenapa kita harus punya ini? Masih ingat nggak? Kenapa kita harus punya tabel ini? Karena di bisnis ini tidak ada bos. Bosnya kita sendiri. Nah, betul. Kita itu tidak bisa disuruh-suruh dan tidak mungkin ada yang nyuruh. Tidak mungkin ada yang menyuruh. Ibu, ayo home meeting ya. Ayo presentasi ya. Nggak mungkin. Kita harus berinisiatif membangun bisnis ini sendiri. Nah, supaya kita terbantu, maka kita harus punya goal ini. Di sini saya sudah buat ada dua hal besar. Pertama, goal kerja. Ya. Kedua, goal hasil. Sampai Ya. Goal kerja ada 1, 2, 3, 4. Presentasinya berapa, pelanggannya mau berapa, demo produknya mau berapa, posting video di medsos mau berapa. Itu goal kerja. Goal hasil, bonusnya pengen berapa, PBO-nya pengen apa, kaki baru pengen nambah berapa, tiket pertemuan pengen ngejual berapa, PPP pribadi pengen berapa. Lalu, di bawah ada realisasi. Di situ ada tuh minggu 1 sudah presentasinya udah berapa, pelanggan udah nama berapa. Nanti minggu 1, minggu 2, minggu 3, di minggu 4. Jadi ini walaupun goal bulanan, sebetulnya pada akhirnya jadi goal mingguan. Betul nggak? Betul nggak? Walaupun awalnya bulanan, akhirnya jadi mingguan. Nah ini nih. Kan ini jadi mingguan tuh. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Betul ya? Iya. Oke, lanjut Betul, ya. Ap. Lanjut ya. Ya. Oke, sip. Nah, ayo mulai malam hari ini miliki goal. Pengen hasil berapa setiap minggu, berapa setiap bulan. Yang kedua, Anda harus punya why yang kedua, Ibu Bapak, yaitu apa? Big why. Nah, yang pertama tadi hubungannya dengan material. Sukses secara materi. Yang kedua, sukses secara emosional. Big why. Biasanya ini sifatnya penghargaan. Peringkat. Contoh, Anda ingin jadi yang terbesar, tercepat, tertinggi, terbanyak. Minimal dalam satu kota, bahkan provinsi atau mungkin pulau.
Jadi jangan sampai membangun Tianxi tapi tidak punya big why. Tidak punya keinginan untuk jadi yang terbesar. Tidak punya keinginan untuk jadi yang tercepat. Tidak punya keinginan untuk jadi yang tertinggi, terbanyak. Minimal dalam satu kota. Kalau Anda sudah bisa jadi yang terbesar dalam satu kota, belajar dalam satu provinsi. Dalam satu pulau. Dan nanti Anda harus mulai belajar bagaimana menjadi yang terbesar dalam satu negara. Kalau sudah satu negara, satu kawasan ASEAN misal. Misal apa? PBO-nya. Anda ingin jadi PBO tertinggi di kabupaten Anda. Tertinggi di provinsi Anda. Tertinggi di pulau Anda. Buat Anda yang di Sumatera, Aceh, Padang, Sumatera Barat, Sumatera Utara misal. Miliki PBO yang tertinggi. Keinginan menjadi PBO tertinggi. Menjadi bonus terbesar. Memiliki grup terbesar. Memiliki OPP terbanyak. Memiliki kaki terbanyak. Sesuatu hal yang sifatnya untuk kebanggaan diri. Kenapa? Karena manusiawi, Bapak Ibu. Anda juga perlu penghargaan. Betul apa betul? Kan menurut Abraham teori Maslow, masih ingat nggak teori Maslow? Siapa yang masih ingat teori Maslow? Keinginan manusia tertinggi apa? Menurut teori Maslow. Masih ingat nggak? Keinginan tertinggi dari manusia adalah untuk dihargai, betul? Betul apa betul? Jadi penghargaan ini penting. Nah, cara meraihnya adalah dengan menjadi yang terbesar. Penghargaan, betul Bu Ririn. Tercepat, tertinggi, terbanyak. Termuda, misal Anda ingin jadi director termuda. Untuk yang tua-tua, Anda ingin menjadi director tertua, misal. Nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan hanya sekedar punya goal, karena itu masih sifatnya materi, goal uang, tapi miliki yang kedua. Yang pertama strong why, yang kedua big why. Mau jadi sebesar apa diri Anda di bisnis Tianxi? Ya, coba Cung, siapa yang ingin PBO-nya tertinggi di provinsinya? Coba Ngacung, ketik saya. PBO tertinggi di provinsinya. Ayo. Atau Anda ingin punya big why apa? Coba tulis. Tertinggi punya OPP terbanyak, punya PBO tertinggi di kabupaten Anda, di provinsi Anda mungkin, punya kaki terbanyak, punya bonus terbesar. Coba ketik big why Anda apa? Ayo, saya pengen lihat big why Anda apa? Saya pengen lihat big why Anda apa? Atau langsung lewat video. Bu Umi big why-nya apa kira-kira Bu Umi? Halo, suara saya kedengeran Ibu Bapak? Jelas, Ab. Ah, Pak Alam. Pak Alam big why-nya apa Pak Alam? Ingin mengajikan kedua orang tua. Bukan Pak Alam, bukan itu, bukan. Big why. Itu dream. Big why itu terbesar, tercepat, tertinggi, terbanyak. Satu kota. Apa? Pengen Punya apa Pak stopis. Alam? Punya stopis di Kendal. Apa? Punya stopis di Kendal. Bukan Pak. Pengen jadi terbesar, tercepat, tertinggi, terbanyak dalam hal apa? PBO kah? Bonus kah?
kaki terbanyak kah, jumlah OPP kah, apa kira-kira? Omset kah, Bonus sama PBO. PBO terbesar seapa? Provinsi. Berarti Pak Alam punya Big Y, jadi PBO terbesar seprovinsi Jawa Tengah gitu. Ya, Bukan terbesar berarti tertinggi ya. ya Betul ya? tertinggi. Paham ya teman-teman bedanya Strong Y, Big Y dengan Dream, paham ya? Jadi beda Big Y dengan Dream, beda. Ini sesuatu yang sifatnya akan jadi kebanggaan Anda. Dan di bisnis ini menarik, kalau Anda memang jadi yang kebanggaan itu akan menular ke tim Anda. Benar nggak? Kira-kira tim Anda akan ikut bangga nggak kalau upline-nya jadi yang Akan ikut bangga nggak kira-kira? Ikut up. Ya, coba yang lain, contoh. Yang lain ada lagi yang mau cerita? Pak Ardi pengen yang apa Pak Ardi? Big Y-nya kira-kira. Kalau saya PBO tertinggi Wow, tertinggi eh, sejauh barat dengan director yang se-Jawa Barat. amin PBO tertinggi se-Jawa Barat. ya Oke, ya Pak Ardi itu orang Flores yang sekarang di Depok, Bapak Ibu ya. Mereka taunya Pak Ardi masih di Flores, masalahnya mungkin. siapa tahu dari Depok Ya, bisa ini berarti Pak Ardi PBO-nya harus apa? Supaya tertinggi se-Jawa Barat. Harus Majesty, benar nggak? Nangkep ya? Oke. betul lah ya. Siapa lagi sok yang mau cerita? Supaya makin clear ya. Pak Ade, halo Pak Ade Rizal. Pak Ade Rizal, halo. Halo Pak, Nah, Pak Ade Big Y-nya pengen apa Pak Ade? banyak Pak. Pilih satu, apa? Kalau disuruh milih satu ya penghasilan sih Pak. Penghasilan terbesar. Ya 25 juta mungkin cukup Pak untuk saat ini. Beda, Pak. Oh, ini berarti saya harus jelaskan berulang-ulang supaya Anda makin paham ya. Big Y itu sesuatu yang sifatnya terbesar, tercepat, tertinggi, terbanyak. Oke, Yang akan membuat Anda bangga sebagai seorang pebisnis di Tiansi. Nah, Pak Ade pengen apa? Apakah PBO tertinggi, bonus tertinggi, peringkat tertinggi, OPP terbanyak, kaki terbanyak, jadi director tercepat, atau apa? Grup terbesar, yang mana Pak Ade pengennya? Inte bara polisi. Må det. Må tunggu apa? Mau. Yang mana Pak Ade pengennya? grup terbesar. Grup terbesar, wow. Apa? Se-Kabupaten Bogor, apa se-Provinsi Jawa Barat, apa se-Indonesia? Satu Indonesia, Oke, berarti Pak Ade harus mulai berpikir gimana caranya menggarap Indonesia, betul? Ini Betul. bisa ulang. Ya. Tetap ya. Gitu ya. Mulainya dari mana? Dari yang terdekat dulu aja Pak Ade. Misal, jadi pemilik bisnis dengan bisnis terbesar se-Jawa Barat, misal. Pak Ade kan orang Jawa Barat. Karena sebelum yes, menguasai Indonesia kan kita harus menguasai provinsi dulu. betul. Nah, sekarang berarti harus berapa kabupaten yang digarap tuh? Kan gitu. Iya Karena Pak. nggak mungkin pengen yang jadi yang terbesar se-Jawa Barat, tapi yang digarap cuma Sukabumi doang, kan nggak mungkin toh? Iya nggak mungkin. Nah, itu maksudnya, itu Big Y. Bapak Ibu harus punya sekarang, ya, apa yang bisa membuat Anda bangga dan kebanggaan yang Anda miliki juga akan jadi kebanggaan grup Anda. Oke?
Big Y. Ada nggak yang pengen jadi tercepat jadi XDIR coba di sini? Ada nggak? Pengen tercepat jadi XDIR? Ada nggak? Semua. Nah, Bu Ririn keren nih. Perempuan pertama termuda dengan omset meledak setiap bulan sesuai PBO One Vision dengan tim besar seprovinsi NTT. Wah, ini baru leader Bu Ririn. Jos Bu Ririn, mantap, gaspol. Redmi 9 punya tim terbesar yang mandiri aktif di semua kota di seluruh Indonesia. Jos. Oke, nah sekarang kita bicara yang ketiga. Yaitu yang namanya Grand Y. Dari semua Y ini, Y nomor 3 ini jadi pondasi paling dasar. Ketika Anda ingin punya hasil, bonus, angka yang Anda mau, Anda punya strong Y, Anda punya big Y. Saya ingin jadi PBO tertinggi seprovinsi. Saya ingin jadi grup terlebar se-Indonesia. Saya ingin punya OPP terbanyak se-Indonesia. Nah, semua itu dasarnya harus Grand Y. Grand Y itu hubungannya dengan spiritualitas. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang hebat kalau tidak dibarengi dengan spiritualitas, hebatnya akan ngaco. Benar nggak? Anda pernah lihat nggak orang hebat yang culas? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak orang hebat yang culas? Pernah. Banyak. Koruptor itu orang-orang hebat. Tapi mereka culas. Kenapa? Karena mereka nggak punya grand why. Mereka nggak punya dasar spiritualitas. Walaupun mereka punya agama. Ya. Tapi Bapak Ibu, punya grand why doang, kalau tidak dibarengi dengan big why dan strong why, nanti juga Anda nggak gaspol-gaspol gitu loh. Makanya di agama saya diajarkan bahwa dunia dan akhirat itu tidak bisa dipilih salah satu. Harus balance. Fid dunya wal akhirah. Benar nggak Pak Ade? Benar nggak sih? Benar, Pak. Fid dunya Setuju. wal Good akhirah. balance. Kan beribadahlah seolah engkau akan mati besok. Benar nggak? Benar. Dan Setuju. berjuanglah seakan kau hidup selamanya. Benar nggak? Benar. Makanya big Y, strong Y, grand Y itu harus punya semua. Harus balance. Nah, cara Sampai target tuh beleng aplikasi, mah tegenahan. nah gitu bener. Cara aplikasi Grand Y itu dengan EPOS. EPOS masih ingat gak? Melakukan apapun demi bermanfaat buat orang lain. Supaya jadi catatan amal yang baik di mata Tuhan. Nah, ini landasan dari ambidex leader Bapak Ibu. Leader-leader hebat yang ada di dunia punya 3 ini. Dasar. Leader-leader yang punya perusahaan besar, omset besar, apapun agamanya, apapun keyakinannya, kepercayaannya, pasti punya 3 ini. Ya, dia punya strong why, hasil yang dia mau. Dia punya big why, kebanggaan diri yang dia mau pegang. Dan dia punya green why. Dia tahu untuk apa dampak yang dia akan dapat ketika dia melakukan bisnis. Sama dengan Tiansi, Bapak Ibu. Yuk, saya tidak akan pernah bosan-bosan mengajak jalankan Tiansi untuk jalan kebaikan. Hindari hal-hal yang nggak benar ketika jalanin Tiansi. Karena kalau Anda menjalankan bisnis ini tanpa dengan hal-hal yang nggak benar, berarti Anda nggak punya grand why. Anda nggak akan sukses, Bapak Ibu. Ya, nggak akan sukses. Ya, ingat ya, sukses ukurannya bukan hanya uangnya banyak. Sukses itu ukurannya seberapa besar dampak positif yang Anda berikan dari apa yang Anda lakukan. Ya, oke.
Strong Y sudah punya, Big Y sudah punya, Grand Y. Saya belajar Grand Y itu dari Pak Rudi M. Nur, Bapak Ibu. Beliau bilang Tiansi adalah jalan dakwah saya. Beuh, itu omongannya simple tapi nusuk loh Bapak Ibu. Kebayang nggak? Tiansi adalah jalan dakwah saya. Keren ya? Pak Rudi M. Nur kaya nggak Bapak Ibu? Kaya nggak? Sukses nggak? Pak Rudi M. Nur sukses nggak? Sukses kan? Kenapa? Karena dia juga punya strong Y, punya big Y. Pak Rudi M. Nur agamanya apa? Visinya bagus nggak? Bagus, karena dia punya Grand Y. Ya, lanjut Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, fondasi yang kedua, kalau Anda ingin menjadi seorang leader yang ambidex, leader yang bisnisnya naik ratusan kali lipat, Anda harus punya growth mindset. Ya, apa sih growth mindset itu? Kemampuan otak, sikap, pikiran yang selalu positif dalam kondisi apapun. Saya belajar hal ini dari Pak Louis Tendian dan Pak Happy, Bapak Ibu. Itu luar biasa loh. Itu orang positifnya pol kalau urusan Tiansi. Apapun yang terjadi dengan Tiansi selalu positif. Makanya hidupnya luar biasa. Ya. Sampai-sampai kan jadi kaset sikap positif di starter pack. Ya. Masih ingat nggak positif terhadap apa aja? Terhadap diri sendiri, terhadap Tiansi, terhadap One Vision, terhadap kegagalan, ya, ada di starter pack. Growth mindset. Nah, apa ciri growth mindset? Leader yang jadi seorang ambidex, dia selalu positif dalam setiap hal. New MP berubah? Yes, berarti pertanda bonus bakal besar. Produk harganya naik? Yes, berarti pertanda bisnis sedang berkembang. OPP di sini belum ada? Yes, berarti kesempatan saya membangun OPP. VS di sini belum ada? Yes, berarti sekarang saatnya saya bikin VS. Grup rontok? Yes, berarti orang-orang yang selama ini jadi benalu sudah hilang. Saya tinggal fokus ke orang-orang baru yang mau serius. Selalu positif, Bapak Ibu. Bonus turun? Yes, berarti saya harus belajar lebih banyak lagi, berjuang lebih serius lagi. Nggak pernah negatif sekalipun. Nah, itu yang disebut growth mindset. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang akan jadi ambidex leader. Ya. Dekat dengan upline? Yes, berarti saya bisa sering ketemu untuk diskusi. Jauh dengan upline? Yes, berarti saya adalah leader yang mandiri. Tidak ada sedikit pun di dalam pikirannya ingin menggantungkan diri terhadap bantuan upline. Yes, up. Halo, ya? Yes. Yes. Upline dekat juga selalu mandiri. Betul, betul. Itu yang disebut ambidex leader. Berarti Pak Ade sudah jadi ambidex leader. Ya, Pak Ade sudah harus siap-siap bisnisnya naik 100 kali lipat lebih, Pak Ade. Amin ya Allah. Yang kedua, Udah siap ini. seorang growth mindset itu selalu fokus ke solusi, bukan ke masalah. Tahu nggak kenapa kita harus selalu fokus ke solusi, bukan ke masalah, Bapak Ibu? Ayo, kenapa? Kalau Kenapa kita fokus harus ke selalu masalah fokus ke... nggak akan ketemu suksesnya, up. Oke, Pak Ade keren. Pak Ade keren. Gini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan apa yang kita fokuskan. Masih ingat nggak tuh di buku Berpikir dan Berjiwa Besar? Masih ingat nggak? Kita akan mendapatkan apa yang kita fokuskan. Coba kebayang nggak kalau ada masalah, terus Anda fokus ke masalahnya. Kira-kira masalahnya makin banyak nggak? Ayo. Pecah kepala, Pak. Iya, itulah kenapa kalau ada masalah dan Anda fokus ke masalahnya, masalahnya malah makin banyak. Benar nggak? Karena kita Benar. akan mendapatkan apa yang kita fokuskan.
Tapi ketika ada masalah, Anda fokus ke solusi, mendadak Anda akan punya solusi yang banyak. Kenapa? Karena fokus Anda ke solusi. Oke? Yang ketiga, seorang growth mindset punya apa sih? Selalu tenang, tapi terus bergerak, bukan tenang diam aja. OPP sepi, tenang, tapi Anda tahu bebek nggak? Atau angsa? Pernah lihat angsa di dalam kolam nggak? Angsa di dalam kolam, di atas kolam. Pernah lihat nggak? Angsa di atas kolam, pernah lihat nggak? Kalau dilihat dari atas kan terlihat dia nggak ngapa-ngapain, bener nggak? Padahal kakinya tuh gini-gini terus loh di bawahnya tuh. Nggak kelihatan. Nah, itulah seorang growth mindset. Ketika ada masalah, dia nggak panik, Bapak Ibu. Bonus turun, grup rontok, OPP tutup, dia nggak panik. Dia tenang, tapi dia melakukan begitu banyak hal. Walaupun nggak kelihatan. Dia pontang-panting, home meeting, one-on-one, prospecting. Banyak yang dia lakukan, orang mungkin nggak lihat. Itu yang disebut angsa style, Bapak Ibu. Ya. Terus seorang growth mindset itu intens bertumbuh. Dan alhamdulillah malam hari ini kita semua sedang bertumbuh. Saya salut. Berarti Anda semua sebetulnya ambidex leader, Bapak Ibu. Ya, Anda semua berarti ambidex leader karena Anda senang bertumbuh. Dari 100.000 tim saya, tidak semua orang pengen bertumbuh, Bapak Ibu. Anda adalah salah satunya, ya. Saya ucapkan selamat ya, Bapak Ibu, ya. Nah, terus seorang yang memiliki growth mindset adalah orang yang selalu melihat kegagalan sebagai ilmu dan pengalaman baru. Makanya buat dia gagal itu biasa saja. Kenapa? Karena gagal itu adalah ilmu dan pengalaman baru, bukan kiamat. Gitu. Dia jual tiket nggak kejual nggak apa-apa. Gitu. Dia closing nggak apa-apa. Dia presentasi nggak closing nggak apa-apa. Dia belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Ya. Dan seorang growth mindset selalu melihat husnuzon. Selalu berpikir Tuhan Maha Baik. Apapun yang terjadi dengan dirinya, bisnisnya, keluarganya, hidupnya, dia selalu mengatakan ini Tuhan sudah gariskan. Jadi dia selalu husnuzon. Daripada dia menyalahkan, mencari kambing hitam, mending dia belajar, bergerak, belajar, bergerak, belajar, bergerak. Growth mindset, sikap positif, kemampuan selalu bersikap positif dalam kondisi apapun. Saya yakin dan percaya semua yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang punya growth mindset. Jos? Jos? Terus up. Oke. Jos. Bentar ya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke intinya ambidex leadership. Ya, kita masuk ke inti dari ambidex leadership. Yaitu dua hal, eksplorasi dan eksploitasi. Ketika Anda sudah punya three way, Anda sudah punya growth mindset, sekarang saatnya Anda bekerja, mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Tadi saya share info tentang Alfamart. Siapa yang dapat info itu tadi? Alfamart. Saya Alfamart di Indonesia tahun ini akan membangun 1.000 toko baru. Keren apa keren banget? 1.000 toko baru. Alfamart tuh kayak orang Tiansi ya.
Dia sadar nggak mungkin memperbesar omset lebih gede lagi di sebuah toko. Satu-satunya jalan untuk memperbesar omset ya tokonya dibanyakin gitu. Itu mirip leader Tianxi. Anda sehebat-hebatnya Anda jualan nggak mungkin bisa 100 miliar. Benar nggak? Coba ngacung di sini yang bisa jualan sendiri 100 miliar ada nggak? Boro-boro 100 miliar gitu, 10 miliar aja belum tentu gitu. Terus apa yang harus dilakukan oleh leader Tianxi yang hebat? Dia memperbanyak orang. Nah, itu yang disebut eksploitasi, Bapak Ibu. Dia menguasai sebuah negara, dan negara itu benar-benar dimaksimalkan potensinya gitu loh. Itu namanya mengeksploitasi dalam bisnis itu benar. Dan di bisnis, banyak bisnis seperti ini caranya gitu. Tapi ada berita yang kedua, Alfamart sekarang menggarap juga toko di Filipina. Bahkan di sana dia membuka 1.000 cabang juga di Filipina. Dan kebetulan yang di Filipina itu yang megang teman saya. Dia yang jadi branch manager Alfamart Filipina gitu. Keren ya. Jadi di Indonesia dia mengeksploitasi market, di luar negeri dia mengeksplorasi. Mengeksplorasi itu sebuah kegiatan mengambil resiko dengan menggarap market-market baru gitu loh. Nah, itu mengeksplorasi. Kalau mengeksploitasi sebuah kegiatan bisnis yang memang memaksimalkan potensi di sebuah wilayah yang dia kerjakan. Nah, di Tianxi eksplorasi itu apa sih? Misal, ayo mulai sekarang garap semua segmen. Jangan hanya senang dengan ibu-ibu saja. Yuk, garap juga bapak-bapak. Jangan senang bapak-bapak doang. Yuk, garap segmen apa? Karyawan, polisi, tentara, guru, ibu rumah tangga, pengusaha. Ayo eksplorasi terus. Eksplorasi terus. Ya. Karena supaya market Anda gede gitu loh. Kan Anda sudah punya 3Y sebagai bahan bakar. Anda sudah punya growth mindset. Sekarang saatnya Anda mengeksplorasi semua potensi bisnis yang bisa Anda gedein di bisnis Tianxi. Terus, jangan garapnya wilayah Anda doang. Jangan main kabupaten Anda doang, Bapak Ibu. Garap kabupaten lain. Jangan main provinsi Anda doang. Garap provinsi lain. Ya, semua wilayah. Sudah saatnya Anda harus berpikir besar. Ini saya punya teman, Bapak Ibu. Kebetulan sedang saya follow up. Baru kenal seorang ibu usianya 50-an. Kebetulan tetangga kabupaten dengan saya di Salatiga. Sudah 6 bulan ini, Bapak Ibu. Sudah 6 bulan. Dia keliling Indonesia membangun MLM. Dia di MLM lain, tapi saya sedang follow up, saya sedang deketin. Saya bilang gila ini. Emak-emak keliling Indonesia sudah 6 bulan. Paling pulang di rumah sehari 2 hari, pergi lagi. Kemarin saya lihat ada di Pekanbaru, besoknya ada di Padang, besoknya ada di Sulawesi, besoknya ada di Kalimantan. Kenapa? Dia sedang menggarap semua wilayah. Hello, masa kita kalah? Dia MLM-nya aja belum berizin, bahkan belum launching, Bapak Ibu. Tapi semangat mengeksplorasinya luar biasa gitu. Lah, Anda dari dulu di situ saja. Makanya bisnisnya nggak gede. Ayo, sekarang Anda jadi seorang ambidex. Ambidex itu mainannya eksplorasi. Garap semua segmen, garap semua wilayah. Terus memasarkan semua produk Tianxi. Jangan hanya kalsium. Ayo mainkan pupuk, mainkan skincare, mainkan sabun, sampo, teh. Terus sekarang ada alat, ada terahertz buat terapi. Mainkan Bapak Ibu. Itulah ambidex. Terus mencoba semua cara. Ayo, mau buka rumah terapi, buka seluruh Indonesia rumah terapi. Pakai terahertz. Bangun komunitas digital. Mungkin segmen anak muda harus bangun komunitas digital. Bangun. Mau garap petani, bangun kelompok tani. Mau lewat grup
Grup sharing skill, boleh. Mau buka grup Facebook tentang bisnis, boleh Bapak Ibu. Ayo, semua cara, semua alat pakai. Online dan offline pakai Bapak Ibu. Nggak usah dibatasi, Ambidex tidak punya batasan. Ya, Ambidex tidak punya batasan. Sekarang ada alat terahertz. Coba Anda bayangkan kalau di setiap kecamatan ada rumah terapi. Ada rumah terapi. Gampang jadinya kan, Anda bisa membawa pelanggan datang ke rumah Anda untuk terapi, nanti di closingnya pakai produk Tiansi. Dan kalau ada rumah terapi di tempat Anda, domain Anda nggak akan kesulitan closing. Karena mereka tinggal bawa orang, orangnya di terapi, closing pakai produk Tiansi. Makanya saya berpikir, kalau sampai di kota Anda ada rumah terapi, harusnya Bapak Ibu, omsetnya meledak. Karena semua domain Anda tidak ada kesulitan untuk membuang produk yang sudah dibeli. Ya, ini buat teman-teman Semarang nih. Aduh, teman-teman Semarang nih. Di sana ada Taijisun, harusnya omset Anda puluhan miliar sekarang Bapak Ibu. Karena gampang, tinggal bawa orang. Bawa orang terapi, beres terapi, closing. Kan ada Taijisun. Buat yang tidak ada Taijisun, beli terahertz. Bikin rumah terapi. Di rumah Anda pasang spanduk. Semua donen Anda suruh bawa pasien. Kan bisa disewakan. Orang yang terapi juga bayar kok. Tuh. Membangun kelompok tani. Tuh kayak Pak Joko Padalhar tuh di Bojonegoro. Ya, ayo lakukan apapun. Semua cara. Ya. Buat Anda yang suka bola, masih ingat mungkin teori total footballnya Johan Cruyff. Ya. Johan Cruyff, dia bilang, zaman dulu yang bertugas mencetak gol itu penyerang. Tapi dia revolusi. Sekarang gara-gara ilmu dia, semua pemain harus bisa mencetak gol. Makanya sekarang kita sering lihat ada penjaga gawang pun ikut nyerang ke depan dan bisa mencetak gol. Sama dengan bisnis Anda, lakukan semuanya. Pasarkan semua produk Tiansi, garap semua segmen, garap semua wilayah, pakai semua cara. Itulah Ambidex, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah dieksplorasi, tinggal dieksploitasi. Eksploitasi itu gimana? Coba cek omset. Barangkali ada grup Anda yang omsetnya belum bagus, bantu supaya bagus. Ya, masanya belum banyak, gedein masanya. Home meetingnya, OPP-nya, ayo maksimalkan lagi. Itu namanya mengeksploitasi. Setiap orang cek siapa yang belum punya omset pribadi rutin 1000 PP tiap bulan. Siapa yang belum net fee, siapa yang belum starter pack, dicek satu-satu Bapak Ibu. Siapa yang jarang minum produk, diajak minum produk. Siapa yang sudah minum kalsium tapi jarang minum teh, ajak minum teh. Siapa yang sudah minum teh, minum kalsium tapi nggak pernah pakai pembalut iris, ajak pakai pembalut iris. Betul-betul di-push Bapak Ibu. Itu namanya mengeksploitasi market. Ya. Terus kalau punya pelanggan, pesannya satu pembalut, hajar jadinya dengan produk yang lain juga, namanya upsell. Pesannya satu, closing 10. Pesannya 1 juta, closing jadi 3 juta. Awalnya pesan satuan, kita edukasi jadi pesan 1 bulan. Saya sering banget. Kemarin ada orang pesan zinc, Bapak Ibu. Datang ke rumah saya. Dari Papua. Datang ke rumah saya. Dia tahu di Google Map. Ayo yang belum punya Google Map, bikin Google Map. Tulis. Agen resmi Tiansi. Tulis di Google Map. Kenapa? Karena sekarang orang nyari Tiansi bukan hanya di online, tapi di dekatnya dia. Caranya gimana? Pakai Google Map. Kan bisa cek stokis Tiansi terdekat, member Tiansi terdekat, agen Tiansi terdekat. Datang mau pesan zinc. Saya tanya, kenapa mau pesan zinc? Dia bilang, ada keluhan di keluarganya. Oke, keluhannya apa? Dia jelasin, oh, saya bilang, boleh nggak saya jelaskan lebih detail? Oh, kenapa?
Untuk keluhan seperti itu, baiknya pakai paket. Saya biasanya pakai 3 bulan sarannya. Bla 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 bla. Oke, akhirnya dia bilang, oke, saya pesan yang 1 bulan dulu. Nah, waktu itu transfer 2.700.000. Udah, saya ambil produknya, saya antrin. Pas saya antrin, saya diskusi lagi. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, Pak Dede, sekalian aja deh. Saya pesan yang 2 bulan. Hanya lagi tuh, 2.700.000. Ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, kemarin ngobrol lagi. Pak, saya pesan. Pokoknya total, kurang lebih ya. Dia pesan produk saya, 8 juta, Bapak Ibu. 8 juta total. Awalnya pesan apa? Awalnya pesan zinc 1 botol. Itu yang namanya upselling. Awalnya pesan 1 zinc karena kita ajak ngobrol, edukasi, pentingnya detox, pentingnya penguat, penyeimbang, jadi 8 juta. Ya. Itu upsell plus cross sell sih, karena dari zinc juga nambah mooncode, kalsium gitu, cross selling. Awalnya mesen 1 jenis jadi banyak. Nah, ini saya sering lakukan. Buat Anda yang sering ketemu downline, jangan hanya dimotivasi. Kalau ketemu downline, cek. Kamu minum produk nggak? Suruh minum. Udah nggak zaman sekarang motivasi doang, Bapak Ibu. Nggak ada omsetnya ngapain? Setuju nggak? Setuju nggak? Coba Cung yang setuju. Setuju, Ap. Iya. Kalau ketemu donen, cek. Kamu udah netpi belum? Netpi dulu deh. Nggak usah motivasi-motivasi Bapak Ibu, karena nggak berdampak kalau tidak action. Betul ya? Ngobrol-ngobrol sama donen, udah starter pack belum? Starter pack deh. Gitu. Jadi sekarang itu orientasinya hasil, Bapak Ibu. Ya, orientasinya hasil. Pak Ian, setuju? Oke, Pak Ian. Iya, Pak Ian. Makanya Pak Happy, kalau pergi kemana-mana selalu bawa produk. Itu ciri khasnya beliau. Dan selalu bawa alat bantu. Dia malas ketemu orang memotivasi terus nggak ada hasil. Ngapain gitu. Jadi kalau ketemu downline, closing. Kalau ya siapa tahu dia belum netpi, belum starter pack, siapa tahu dia belum ambil tiket, siapa tahu dia belum stok produk gitu lah. Ya. Oke, terus selanjutnya. Nih, ayo maksimalin semua alat bantu yang ada di One Vision untuk grup supaya pinter KB. Anda capek loh punya grup kalau nggak pakai One Vision. Setuju seperti yang dilakukan Pak Dede? Iya Pak Ade, supaya Pak Ade jadi director. Makanya saya ajak Pak Ade jadi CL. Amin. Ayo grup tuh diajak belajar, diajak hadir OPP, NDC, VS, GOPP. Besok ada acara ulang tahun di Jakarta. Udah, jangan memotivasi grup terus, suruh beli tiket aja. Kenapa? Supaya pinter. Kalau dia pinter, dia akan hebat. Kan semua yang sulit karena nggak ada ilmunya. Benar nggak? Tuh. Kenapa bonusnya turun? Ya karena dia jarang dengar netpi, Bapak Ibu. Karena dia nggak pernah dengar starter pack. Karena dia nggak pernah pertemuan. Makanya udah closing netpi, closing starter pack, closing tiket. Gitu. Ya. Supaya pinter-pinter grup Anda. Dan Anda pun harus melakukan supaya Anda juga pinter. Nih. Terus cara mengeksploitasi gimana lagi? Ajak semua grup punya PPP minimal 1000 PPD. Lebih baik kalau lebih. Boleh. Tapi minimal 1000. Sekarang gini. Siapa di antara Anda yang grupnya sudah nyentuh lebih dari 100 orang? Coba. Ngacung. Aktif dan tidak aktif. 100 orang. Aktif dan tidak aktif. Coba. Ngacung. Siapa? Aktif dan tidak aktif 100 orang. Ada nggak? Pasti ada kan? Pertanyaannya, kenapa bonusnya cuma 10 juta? Ya karena Anda tidak mengeksploitasi, tidak mengeksplorasi. Coba datengin satu-satu, ajak masing-masing belanja 1 juta. Kalau Anda punya grup 100 orang, udah 100 juta loh. Ajak hidup sehat, ajak pakai odol Tiansi, ajak pakai teh Tiansi, pakai kalsium. Ajak pakai pupuk, ajak pakai skincare. Setiap orang 1 juta, ada 100 orang 100 juta. Gampang nggak? Ya gampang sebetulnya, cuma Anda nggak lakukan aja kemarin. Sekarang Anda seorang ambidex, Anda harus eksplorasi dan eksploitasi grup bisnis Anda ya.
Terus, kalau punya grup, bantu dia makin hebat. Ajarin terapi, ajarin selling, ajarin demo produk, ajarin public speaking. Karena kalau grup Anda hebat, dia sukses, ya Anda juga ikut sukses. Makanya kenapa saya sering ngadain Zoom, supaya Anda semua jadi hebat. Kalau coba bayangin, saya ambidex, dan Anda semua ambidex. Ini omset beneran bisa ratusan triliun, Bapak Ibu. Jangan main-main loh. Indonesia itu ada 245, 300 juta manusia Indonesia. Indonesia tuh ada 300 juta manusia, Bapak Ibu. Uang yang berputar tuh ribuan triliun di Indonesia tuh. Jadi kalau kita nggak serius membangun Tiansi, aduh rugi banget. Oke? Nah ini contoh nih. Ayo di rumah masing-masing pasang spanduk Tiansi. Donlen suruh pasang spanduk di rumahnya. Tersedia produk Tiansi. Jadi tetangganya juga tahu kalau beli produk Tiansi itu nggak usah online gitu loh. Kan selama ini banyak orang beli Tiansi di online. Lah Anda marah. Pak, susah jualannya, mereka beli ke online. Ya gimana mereka mau beli ke Anda? Mereka juga nggak tahu Anda nyediain produk atau enggak. Mereka bahkan nggak tahu mungkin Anda Tiansi atau bukan. Makanya ayo bikin spanduk, cuma 20.000 perak, pasang di rumah masing-masing. Di sini tersedia produk Tiansi untuk asam urat, darah tinggi, kencing manis, tulis. Atau bikin rumah terapi, silakan pakai terahertz. Ya. Nih ada yang juga punya tempat terapi terahertz nih. Ya. Sok. Ayo gaspol Ibu Bapak, online offline maksimalin, promosi Facebook jalan. Pasang spanduk di rumah masing-masing. Dulu saya di Rembang, Bapak Ibu. Kenapa booming? Karena di setiap rumah downline ada spanduk Tiansi, Bapak Ibu. Makanya downline-downline saya di Rembang, walaupun waktu itu tidak bisa jualan online dengan bagus, omsetnya besar. Karena dia melayani tetangga-tetangganya. Nggak, Pak? Coba wajibkan semua downline Anda pasang spanduk di rumah masing-masing. Dan semua orang jadi tahu bahwa kalau butuh produk kesehatan tuh nggak usah ke rumah sakit, nggak usah ke online, cukup ke rumah Anda. Pasang Google Map ke rumah Anda, tulis agen Tiansi resmi, pasang spanduknya juga, udah, cakep. Kalau ada 1.000 rumah pakai spanduk Tiansi, nggak mungkin omsetnya nggak tembus 1 miliar, Bapak Ibu. Ya, eksplorasi, eksploitasi, gaspol. Oke, nah, supaya three-way-nya kuat, growth mindset-nya kuat, eksplorasi, eksploitasinya kuat, harus ditopang dengan coaching. Anda tidak bisa hanya ngomong doang, tapi nggak ngajarin caranya dengan detail. Makanya ada istilah, cara sukses membantu orang tuh gampang. Bantu dia punya goal, dan bantu dia tahu cara ngejar goalnya dengan detail. Itulah kenapa coaching penting. Ya. Kenapa nggak bisa hanya cukup seminar, OPP, NDC, PS? Karena seminar itu hanya membuat orang jadi tahu, Bapak Ibu. Seminar hanya membuat orang jadi tahu. Ya. Sharing membuat orang jadi terinspirasi. Training membuat orang jadi bisa. Dan coaching membuat orang mampu memaksimalkan potensi dirinya, timnya dengan pendampingan yang intens. Nah, itu bedanya. Makanya jangan salah Anda ngundang orang ke OPP, NDC, VS, terus tiba-tiba hilang. Iya benar. Karena mereka cuma tahu. Anda sudah udah sharing ke dia terinspirasi, tapi nggak jalan. Ya memang benar. Dia hanya sekedar terinspirasi. Anda mentraining dia bisa, tapi tetap nggak jalan, Pak. Ya benar. Kan dia cuma bisa. Yang membuat dia akan bergerak adalah setelah Anda coaching. Anda kasih modul ini, Anda ajarkan caranya, Anda dampingi. Minimal, Bapak Ibu, minimal ya. Kalau Anda punya downline, bantu dia punya 5 kaki. Bantu dia punya 5 kaki.
Kalau dia sudah punya 5 kaki, dia tinggal melakukan hal yang sama. Kenapa harus 5? Karena sekarang naik peringkat kan cukup dengan 3. Untuk menjadi exit kan punya 3 director. Tapi kan nggak bisa ngandelin 3. Tetap butuh cadangan 2. Makanya kenapa dari awal bangun jaringan Tiansi itu harus 5. Nah, untuk Anda para leader yang sudah punya grup lebar, saya menantang Anda nih melakukan 2 hal. Bantu semua tim Anda yang sekarang sudah ada punya 5 kaki, dan Anda sendiri bangun 5 kaki baru. Ya, bantu semua frontline Anda punya 5 kaki, dan Anda sendiri punya 5 kaki baru. Keren apa keren banget tuh? Ya, ayo tantang diri Anda. Jadi ambidex, punya three way, punya growth mindset, mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan rutin mengcoaching orang. Pastikan semua orang di tim Anda bisa, bukan hanya segera tahu dan jalan. Ya, oke? Dan pastikan semua tim Anda dimulai dari diri Anda punya goal dari mulai harian, mingguan, bulanan, dan bisa cara mengejarnya. Ya, ingat Bapak Ibu, prinsip belajar itu 10-20-7%. 10-20-70%. 10% orang bisa dapat ilmu dari seminar, dia tahu. 20% orang bisa belajar dari komunitas, dari kita ketika di training di seminar. Tapi ingat Bapak Ibu, orang bisa betul-betul hebat kalau dia sudah praktek. 70%. Makanya banyak orang gagal. Bukan karena dia tidak tahu, bukan karena tidak diajarin, tapi nggak konsisten praktek. Padahal ilmu 70% tuh dapatnya dari praktek. Mulai dari diri Anda sendiri. Nih, isi goal ini. Isi goal ini. Dan ajarkan semua tim Anda punya ini. Jadi besok Anda nggak usah lagi ngontrol-ngontrol tim Anda, karena mereka sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Anda nggak usah lagi takut tim Anda nggak jalan, karena mereka jalan dengan idenya sendiri. Ya. Nih, bantu tim punya 5 kaki dan duplikasikan. Oke. Terus ambidek yang selanjutnya, syarat ambidek yang selanjutnya, first thing first dan atomic habit. Apa sih? Kegiatan yang harus dilakukan untuk memperbesar bisnis Anda. Ya, di One Vision kita punya namanya 5 kebiasaan membangun aset. Sekarang kan ada 5 prinsip membangun aset dan 5 kebiasaan membangun aset. Dan ini harus jadi pekerjaan harian Anda sekarang. Ya. Nih Bapak Ibu semua, ini saya kasih tahu ya. Goal mingguan dan bulanan ini tidak akan pernah jalan kalau Anda tidak punya goal harian. Tidak akan pernah jalan. Makanya mulai hari ini saya menantang Anda bikin goal harian sebagai pebisnis. Ya, jadi jadwal Anda mancing jangan dimasukin. Walaupun hari itu ada jadwal mancing. Dan kapan bikin jadwal harian? Sore. Malam ini nih. Anda bikin jadwal hari ini untuk dikerjakan besok. Karena orang yang gagal membuat jadwal, dia akan gagal meraih apapun, Bapak Ibu. Bikin jadwal sekarang untuk besok. Oke. Nah, yang sudah terlaksana di checklist. Yang belum jadi PR buat besoknya. Nangkep nggak? Makanya bisnis Anda pasti bertumbuh. Gitu loh. Ini jadwal bisnis ya, bukan jadwal harian pribadi. Jadwal bisnis. Besok mau home meeting kemana, presentasi kemana, demo produk kemana, follow up kemana, ada jadwalnya. Kalau Anda tidak punya jadwal hari ini, Anda tidak buat jadwal hari ini, besok Anda nggak akan ngapa-ngapain, pasti bengong. Dan Anda bukan ambidex berarti. Ya, banyak orang di bisnis ini bingung mau ngapain, karena memang kemarin nggak ada jadwalnya, nggak bikin. Nah, besok bikin jadwalnya sekarang. Nah, besok sore di checklist mana yang sudah, mana yang belum. Yang sudah ya alhamdulillah, yang belum jadi PR buat berikutnya. Sambil Anda punya jadwal berikutnya. Terus seperti itu. Ketika jadwal bisnis harian Anda jalan, maka jadwal mingguannya jadi jalan. Jadwal ini jadi jalan nih. Nangkep ya? Gitu. Saya sengaja membuat ini untuk memudahkan Anda, Ibu Bapak. Karena banyak di antara Anda bingung mau ngapain gitu loh. Ini loh. Ya.
Nih, minimal jadwal 5 kebiasaan. Hari ini fokus. Nah, kalau sudah punya jadwal, fokus. Jalanin apa yang sudah dijadwalkan kemarin. Fokus, kecuali ada hal-hal darurat. Contoh, saya kadang-kadang udah jadwal ke sini, cancel. Ya udah, berarti saya harus punya cadangan jadwal. Udah janjian jam 10, mau follow up, cancel. Ya udah, saya berarti harus punya jadwal baru. Ya. Nah, setiap sore pakai untuk evaluasi jadwal yang sudah dikerjakan hari itu. Sambil buat jadwal lagi buat besok. Ya. Jika ada yang belum bisa dikerjakan, maka jadi PR. Oke, nah ini yang tadi saya sering bilang. Ya, ada jadwal goal kerja, goal hasil, ada realisasi. Tapi ingat, ini sifatnya mingguan. Ya, presentasi target misal 15, minggu 1 sudah 3, minggu 2. Sekarang masuk minggu ke berapa sih? Minggu ke 4 ya? 3. Oh ya, ini minggu keempat Bapak Ibu. Ya Allah, nggak kerasa ya. Nah, berarti sekarang minggu ketiga harus diisi tuh. Ayo, minggu ketiga diisi. Kemarin nyampe minggu ketiga sampai tanggal 18, presentasi berapa? Pelanggan nama berapa, demo produk berapa, posting video berapa, karena kan kita mau main online juga harus posting video ya. Terus bonus kan sekarang bisa dicek harian tuh di Vshare. Cek PBO udah nyampe apa di minggu ketiga, apakah masih tetap CP, apa sudah CL? Sorry, CP atau ya CL ya. Terus peron baru sudah nambah berapa, tiket pertemuan sudah kejual berapa, dan PPP sudah berapa. Cek sampai minggu 3, tulis. Berarti minggu keempat sisanya PR tuh. Nanti total dicek jadinya berapa. Nah, nanti cek realisasinya berapa persen dari target. Presentasi nyampe berapa persen, pelanggan nyampe berapa persen, semua cek. Nah, ketika goal bulanan Anda nggak usah 100% nyampe, Bu, Pak. Sebetulnya 60%, 70% udah nyampe, udah good. Bagus banget. Kan baru mulai. Nggak bisa langsung bagus banget kan. Nggak bisa 100% gitu loh. 60% udah bagus, 70% udah bagus. Ya. PPP contoh nih, alhamdulillah nih saya PPP bulan ini sama Bu Yunda lumayan nih. Banyak. Alhamdulillah. Ya. Nih nama saya Dede. Ini nanti ganti nama Anda nih. Ini ganti nama Anda, ID Anda, nomor WA Anda, terus sponsor Anda siapa. Makanya kertas ini difotokopi jadi 12 kan untuk tiap bulan. Terus setiap downline Anda harus punya nih kertas ini. Ya. Oke ya. Harus punya. Oke. Orang yang sukses membuat jadwal harian adalah orang yang sedang membangun momentum, ya. Nggak mungkin lah Anda jadi ambidextrous kalau nggak punya goal, nggak punya jadwal harian, nggak bisa, Bapak Ibu. Oke, nah, saya kemarin sering bilang, ada loh potensi kita punya bonus 150 miliar per bulan. Ada banget. Mau tahu nggak? Coba yang mau ketik saya gitu. Yang penting pengen dulu kan loa ya, nggak tahu nanti alam semesta gimana kan. Yang penting pengen dulu, ya memantaskan diri dulu. Coba, siapa yang pengen bonusnya tembus 150 miliar coba? Wah, Pak Alam ngacung. Yes, Pak Alam. Pak Ian, yes, 150 miliar per bulan Pak Ian. Yang penting Saya mau dulu, saya juga nggak tahu Tuhan nanti gimana. Yang penting mau dulu gitu. Ulin Nuha mau, Umi mau, oke. Oke, saya mulai ya. Anda sudah punya 3Y yang jadi bahan bakar. Anda tidak akan pernah lagi down, tidak akan pernah lagi loyo. Anda punya strong Y, pengen kaya. Punya big Y, pengen jadi yang terbesar. Punya grand Y, pengen hidup berdampak positif buat orang. Anda juga punya growth mindset. Anda mengeksplorasi semua wilayah, menggarap semua wilayah. Anda juga mengeksploitasi maksimal grup Anda supaya berkembang lagi bisnisnya. Menjual tiket lebih banyak, produk lebih banyak, membuat rumah terapi di mana-mana. Wah, kebayang ya kalau tiap kecamatan ada rumah terapi, orang nggak akan susah lagi loh bergabung walaupun pinjem duit, karena produknya pasti laku. Dia tinggal bawa pasien. Belum penghasilan dari rumah terapinya loh, itu kan orang bayar. Sekali terapi berapa? Ya, terus bikin kelompok tani
Oh iya Bapak Ibu, ada yang mau nggak? Saya sekarang mau masuk ke sekolah-sekolah TK. Saya akan masuk ke sekolah-sekolah TK untuk menawarkan sharing tentang eh, pola asuh, bahaya pola asuh yang salah dari ilmu yang saya dapat tentang 5 sumber penderitaan hidup. Buat Anda yang pernah hadir di Zoom saya, itu ilmunya dari situ. Jadi saya nanti, kan gini Bapak Ibu, sekarang itu banyak kasus anak-anak jadi korban KDRT keluarga, ayah ibunya jadi korban salah pergaulan masyarakat. Itu awalnya dari pola asuh yang salah kan. Bahkan kemarin di Jakarta ada anak yang membunuh ayahnya ya. Bener nggak sih? Membunuh ayah dan neneknya, bener nggak? Dan itu terjadi karena pola asuh yang salah kan. Nah, kebetulan saya pernah ngambil kelas kursus tentang SAFE dan di situ diajarkan 5 sumber penderitaan hidup. Nah, orang-orang yang melakukan itu orang-orang yang menderita secara emosional. Nah, nanti saya akan menawarkan ke TK untuk ngadain sharing untuk ibu-ibu siswa. Ibu-ibu nanti ini gratis. Saya datang kan senang harusnya. Daripada TK itu ngundang pembicara, saya datang, saya sharing. Nah, ketika sharing itu berlangsung kan ibu-ibunya datang tuh. Oke. Nah, disitulah saya sekalian nawarin vitamin otak, saya nawarin zinc, kalsium, nawarin peninggi badan, terus ada cek kesehatan juga gitu. Jadi seminar sharing tentang parentingnya itu sebagai umpan. Ya, kan ilmu ilmu apa ya? Ilmu jual beli kan, saya ngasih value ke mereka gratis, mereka dapat ilmu dari saya, tapi saya pun sambil jualan gitu. Ngerti ya? Nah, coba bayangin sekarang di setiap kecamatan aja ada berapa TK, Bapak Ibu? Kalau nggak salah di Salatiga itu ada 82 TK swasta swasta dan negeri. Itu kalau setiap hari saya ngadain sharing, omsetnya bisa ratusan juta miliaran loh. Pasti banyak yang pesan peninggi badan, pesan untuk kecerdasan. Belum ibunya, kan ada cek kesehatan buat orang tuanya. Pasti pesan produk juga gitu. Nah, yang pengen nanti PowerPoint-nya saya kasih, PPT-nya saya kasih. Coba Cung yang pengen siapa? Nanti Anda tinggal tinggal adain di kota Anda gitu loh. Oh, mau? Mau Pak Dede. Oke. Anda tinggal bikin surat pengajuan, suratnya nanti saya kasih kalau mau. Ayo, siapa yang mau suratnya sekalian? Mau. Nggak mau. Jadi nanti Anda tinggal gini Bapak Ibu, mereka juga senang gitu ada yang mau sharing. Karena memang ini masalah umum sekarang tuh banyak banget kasus-kasus tentang anak-anak itu luar biasa. Anda datang menawarkan ilmu, tapi mereka harus undang orang tua gitu loh. Gratis. Nah, ketika acara berlangsung, Anda tinggal cerita Bapak Ibu, saya punya sedikit pengalaman, ilmu tentang bagaimana sih cara kita menjadi pribadi yang bahagia supaya kita bisa mengasuh anak dengan baik. Nah, latar belakang saya sebagai terapis, produk nutris, konsultan produk juga, saya adalah konsultan peninggi badan, ada juga untuk kecerdasan. Saya juga membawa alat cek kesehatan. Oh kan keren tuh sekalian. Itu namanya jualan terselubung, Bapak Ibu. Namanya covert marketing namanya tuh. Wah, mau. Oke, nanti saya kasih. Tenang. Ada di Salatiga aja ada 82 TK itu. Aduh, saya bisa garap tiap hari. Nah, kenapa TK Bapak Ibu? Karena masa keemasan seorang manusia itu kan di usia usia TK, ya. Dan orang tua pasti mau anaknya pinter, badannya tinggi, sehat. Itu di TK. SD bisa nggak Bapak Ibu? Tetap bisa sih, tetap bisa. Ya silakan aja coba, pasti bisa kok. Ya. Jadi datang ke TK-TK, tawarin sharingnya, terus siapin jadwalnya, Anda datang sharing, beres acara langsung closing. Jos apa Jos? Oke ya. Itu contoh contoh eksplorasi. Ini dipakai sama Pak Joko, sama Pak Dalar tuh di Bojonegoro. Mereka datang ke petani, ngumpulin petani, mereka edukasi pupuk, pentingnya pupuk organik. Setelah itu closing, sama aja, ya. Oke, kita ngomong bagaimana sih bonus 150 miliar gini, Bapak Ibu.
Seperti yang disarankan Pak Luis, yuk kita duplikasinya 5. Yang sudah punya 5, bantu donen Anda punya 5. Ya, yang sudah punya 5, bantu donen Anda punya 5 kaki. Plus Anda bangun 5 kaki baru, supaya Anda punya 10. Siap? Kenapa? Karena kalau di bulan 15, nanti duplikasinya akan seru Bapak Ibu. Bulan kedua kan jadi 25. Kan 5 kali 5. Bener nggak? Kayak multiply. Cuma bedanya kalau multiply kan kelipatan 2. Kalau ini 5. Gini loh. Bulan ketiga jadi 125. Kan 25 kali 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata kalau duplikasi 5 tuh ngeri Bapak Ibu. Di bulan ke-10 bisa 9,7 juta orang yang bergabung ke tim Anda. Masuk akal nggak? Ya tergantung Anda. Seberapa besar visi Anda. Kalau Anda punya 3Y, punya growth mindset, mau mengeksplorasi, mengeksploitasi, mau memaksimalkan coaching, mau action masif, ya ini masuk akal. Gitu. Kalau Anda bilang nggak masuk akal, ya Anda juga benar. Kan setiap orang tergantung pikirannya. Tapi coba bayangkan, kalau di total selama 10 bulan itu, tim Anda ada 15 juta orang. Misal Bapak Ibu, saya nggak ngomong mereka bergabung paket apapun, saya nggak. Misal mereka repeat order aja. Misal ya, Anda kan punya donen 15 juta orang. Misal setiap orang rutin belanja 500.000 perak aja. Beli kalsium, beli odol. Kali 15 juta orang, maka omset yang akan terjadi 7,5 triliun per bulan. Jadi omset 7 triliun itu gampang kalau orangnya banyak, makanya duplikasinya 5. Lah, misal Anda dapatnya cuma 2% aja dari bonus selisih peringkat. Kan bonus tiansi banyak ya. Ini saya ngomong misal aja, 2% aja. Maka bonus yang akan Anda dapat 150 miliar per bulan. Kenapa? Karena new marketing plan ini kan nggak membatasi bonus. Beda dengan hybrid kemarin. Berapapun omset Anda, bonusnya Anda maksimalnya 65 juta. Nggak bisa lebih. Kalau new MP ini keren. Makanya kenapa Miss Lee Jin Yuan negur Pak Luis ketika Pak Luis bilang impiannya Ferrari. Kata Mr. Lee, jangan. Impiannya jet pribadi. Nah, ini maksudnya. Ya, ini maksudnya. Masuk akal enggak? Ya terserah Anda sekali lagi. Tapi saya yakin dan percaya karena Anda sekarang menjadi seorang ambidex, buat Anda tidak ada yang mustahil. Ya. Kalaupun, Pak, masa iya 150 miliar per bulan? Ya udah. Kalaupun kejadiannya cuma 1%. Masuk akal nggak 1%? Masuk akal dong. 150 miliar, 1%-nya berapa? 1,5 M. 10 bulan ke depan, bismillah. Kencengin sholawat, kencengin doa, gaspol, duplikasi 5. Anda punya 5, donen Anda punya 5. Total di bulan ke-10, 9 juta orang. Ajak rutin belanja 500.000 perak. Omsetnya segini. Yang kejadian cuma 1%, 1,5 miliar di tangan Anda. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jos, siap? Nah, saya berharap dengan menjadi seorang ambidex, Anda tidak lagi memiliki pikiran yang namanya mustahil. Ya, kenapa? Karena memang ini adalah pola yang dipakai oleh orang-orang yang bisnisnya omsetnya ratusan triliun per bulan. Jadi ini pola bukan saya yang menciptakan, bukan Bapak Ibu. Ini pola sudah diciptakan dan dilakukan oleh orang-orang hebat di bisnisnya mereka. Anda tinggal pakai polanya. Anda punya 3-way, punya growth mindset, Anda rutin mengeksplorasi dan mengeksploitasi, Anda ngencengin coaching di grup Anda action punya jadwal harian dan menduplikasikan semua orang di tim Anda punya agenda ini. Semua orang di tim Anda punya agenda ini. Semuanya bantu timnya punya 5, maka momentum akan terjadi di bisnis. Ya, itu Bapak Ibu, gimana? Seru? Seru? Siap. Ya.
Terima kasih banyak, Kak. Yes. Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan saya dan semoga hari ini, hari Rabu 18 Desember 2025 adalah hari yang baru buat Anda. Siapa yang baru di Tianxing ngacung coba, yang baru ngacung, yang baru di Tianxing ngacung. Yang baru ngacung. Yang baru di Tianxi adalah kita semua Bapak Ibu karena marketing plan-nya baru. Ya, saya ini bukan orang lama, saya orang baru. Pak Imam bukan orang lama, Bu Risma bukan orang lama, kita semua orang baru. Bedanya Pak Imam dan Bu Risma peringkatnya sudah 3CL, 4CL. Ya. Tapi secara bisnis kita semua orang baru. Makanya semangatnya baru. 5 tadi kalau ditanya ke orang, ini adalah ilmu baru. Saya pun sama. Saya akan bilang ini ada pola baru yang kita baru temukan dan kita yakin kita akan mencapai itu. Nah, ini ada cerita menarik Bapak Ibu. Ini ada cerita menarik, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua. Gini, sehari yang lalu ada orang datang ke rumah saya. Sehari yang lalu ada orang datang ke rumah saya. Ya, ceritanya dia nawarin MLM, kebayang nggak? Saya ditawarin MLM, bayang? Di MLM dia, bonusnya 70.000. 70.000. Sekali sponsori orang 70.000. MLM-nya baru launching. Kantornya di Ruko, tidak punya pabrik, tidak punya support system. Tapi Bapak Ibu, dia presentasi saya gila-gilaan semangatnya. Saya seperti biasa Bapak Ibu. Saya dengarkan, dan setelah itu baru saya gantian gitu. Cuma dari satu sisi saya respect ke dia Bapak Ibu. Ini orang luar biasa loh. Saya leader Tianxi. Saya sudah punya segalanya alhamdulillah. Mobil saya BMW ada, rumah saya mewah. Dia MLM yang bonusnya 70.000 berani presentasi saya. Nah, bagaimana dengan Anda Bapak Ibu? Anda semua orang-orang hebat. Anda di sebuah perusahaan yang besar. Perusahaan yang ada di ratusan negara sudah puluhan tahun. Anda pun bonus sponsorinya gede banget. Belum bonus potongan produk dan sebagainya. Dan Tianxi sudah memberikan begitu banyak hal untuk kehidupan Anda. Kalau Anda masih diem aja di rumah, hanya ketak-ketik handphone, berharap ada ribuan orang datang ke rumah Anda, terus mereka berbondong-bondong join, nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Anda harus on fire, tempur di luar. Anda harus ketemu orang. Anda harus garap kabupaten lain. Anda harus garap provinsi lain. Bahkan Anda mungkin harus seperti Pak Agustri Laksono, menggarap negara lain. Ya. Tapi saya yakin dan percaya, karena sekarang Anda semua adalah seorang ambidex. Anda orang-orang yang sudah tidak punya batasan. Saya yakin dan percaya, setelah ini Anda akan jadi orang yang lebih dahsyat lagi. 2025 sudah di depan mata Bapak Ibu. Ayo kita praktekin ilmu ini supaya 2025 jadi tahun kemenangan buat kita semua. Saya tunggu Anda, para direktur tercepat, PBO tertinggi, grup terbesar, OPP terbanyak, VS terbanyak adalah milik Anda. Ya, terima kasih sudah mendengarkan saya. Salam hormat dari saya untuk Anda semua, leader-leader hebat, the great leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.